Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kesaksian yang lemah kepada yang kuat. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain karena beberapa alasan. Takut menerima penolakan atau tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan masih banyak alasan lain. Dalam keadaan normal dan kepada orang yang sebenarnya ada dalam jangkauan kita saja, kita sulit untuk bersaksi. Apalagi jika harus bersaksi kepada orang yang kuat dan kita berada dalam posisi lemah. Seharusnya bersaksi dapat dilakukan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk ketika kita sebenarnya memiliki banyak alasan untuk tidak bersaksi. Gadis kecil hamba dari istri Naaman adalah seorang anak perempuan yang menjadi tawanan bangsa Aram. Sangat mengagumkan karena kesaksian disampaikan oleh seorang anak dan bukan orang dewasa, oleh seorang perempuan dan bukan laki-laki, oleh seorang budak dengan status kedudukan terendah yang bersaksi kepada pribadi dengan status yang tinggi. Melalui pembahasan firman Tuhan ini, kita diberkati melalui kesaksian yang lemah kepada yang kuat. 1. Naaman, seorang yang kuat. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang sangat terpandang dan sangat disayangi oleh rajanya. Karena melalui dia, Tuhan memberikan kemenangan kepada kerajaan Aram. Ayat 1. Kemenangan adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada Naaman. Tetapi Naaman memiliki suatu penyakit yang sangat menakutkan, yakni kusta. Semua orang yang menderita penyakit kusta harus dikucilkan karena penyakit ini dianggap sebuah kutuk. Tuhan menyatakan kemenangan atau memberikan berkatnya agar Naaman bersyukur kepadanya. Namun jangankan bersyukur, Naaman pun tidak mengenal siapa Tuhan. Tuhan mengizinkan ia mengalami keadaan terkutuk karena penyakit kusta yang dideritanya, supaya ia mengenal Tuhan, dan pengenalannya akan Tuhan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di seluruh bumi. 2. Kesaksian gadis kecil, seorang yang lemah. Ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh gadis kecil ini, sehingga ia dapat bersaksi tentang Tuhan. Pertama, ia mengenal siapa Tuhannya. Ketika Naaman tuannya sakit kusta, ia ingat akan Allah Israel yang dapat memberikan kesembuhan. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Ayat 3. Ulangan 6 ayat 4-9 menjadi kunci pengenalan akan Allah. Ia belajar dalam pendidikan Yahudi yang menekankan pengenalan akan Tuhan. Tetapi pastilah orang tuanya pun mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Yang kedua, ia memiliki belas kasihan. Sebagai seorang tawanan, secara pemikiran manusia seharusnya ia membenci atau berdendam kepada Naaman, karena ia telah dicabut dari kebersamaannya dengan keluarga, dicabut dari lingkungan mahnya, dijadikan budak yang harus bekerja bagi tuannya. Tetapi anak perempuan ini justru menunjukkan belas kasihannya kepada Naaman. Ia tahu bahwa seorang yang mengalami kesukaran hanya akan mendapat jalan keluar di dalam Tuhan. Yang ketiga, ia memiliki keberanian. Walaupun ia memiliki status yang rendah sebagai seorang tawanan, seorang budak, dan seorang anak kecil, tetapi ia memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar baik yang diperlukan oleh Naaman. Keputusannya untuk bersaksi juga berisiko. Bagaimana sekiranya Panglima Naaman menuruti apa yang telah dikatakannya dan ternyata ia tidak sembuh? Resikonya adalah mati. 3. Pertobatan karena kesaksian yang lemah kepada yang kuat. Kesaksian anak perempuan yang lemah ini memberikan dampak yang besar dalam kehidupan seorang panglima yang kuat. Ada akibat yang terjadi. Naaman ditahirkan oleh Tuhan. Ayat 14. Ketika ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, seperti yang dikatakan Nabi Elisa, ia menjadi tahir. Tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Tuhan telah memberkati Naaman dan mengizinkan mengalami sakit hingga akhirnya menjadi tahir, supaya ia menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Pengakuannya, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
ayat 17b, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan memakai kesaksian yang lemah kepada yang kuat agar seluruh bumi mengenal namanya. Sahabat Iktus, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang tinggal dalam kondisi seperti Naaman, berada dalam posisi kuat. Ia mengalami kebahagiaan dengan harta melimpah dan kedudukan yang tinggi. Namun di sisi lain, Tuhan mengizinkannya dalam keadaan yang berlawanan, kesepian, memiliki pergumulan berat, hati yang hancur, dengan tujuan agar mereka yang belum mengenal Tuhan dapat datang kepadanya. Tuhan memakai saya yang lemah untuk bersaksi kepada yang kuat. Saya seharusnya memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, termasuk mereka yang kuat. Beri saya pengenalan akan Tuhan yang terus bertambah, hati yang penuh belas kasih ilahi, dan keberanian yang meski beresiko untuk bersaksi tentang Tuhan. Dalam kesaksian sederhana yang disampaikan oleh orang yang lemah, dapat menghasilkan pertobatan orang yang kuat dan berdampak bagi bangsa-bangsa di bumi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapakah orang di sekeliling saya yang berada di posisi kuat dan membutuhkan kesaksian saya yang lemah ini? Apa yang seharusnya saya miliki supaya saya dapat bersaksi kepada orang-orang yang kuat? Apa akibatnya ketika saya berani bersaksi kepada orang yang kuat? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya telah diselamatkan. Beri kepada saya hati yang penuh belas kasih ilahi, dan kobarkan semangat saya untuk berani menembus tembok-tembok kemustahilan demi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Saya lemah, tetapi Tuhan yang kuat mau memakai saya agar orang lain mengalami pemulihan dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tanpa Tuhan kita tak mampu. Tanpa kita Tuhan tak mau. Kristuslah